Eh, Selamat sore dan salam sejahtera buat petani sawit di mana saja berada. Kali ini saya akan eh, menyampaikan tentang kegiatan saya sehari-hari. Kalau pagi sampai sore, hari Senin sampai hari Jumat saya tugas di kantor. Nah, dan jam kosong itu saya manfaatkan, hari Sabtu dan hari Minggu saya manfaatkan untuk berkebun. Nah, kenapa kok sudah jadi pegawai negeri masih saja lagi bekerja? Ini masalah hobi, masalah hobi dan juga masalah masa depan anak cucu. Jadi jangan kita begitu sudah jadi pegawai negeri, sudah ada jaminan, terus kita tidak berkebun, tidak bersawah. Nah, kalau punya kemampuan, keterampilan, punya modal atau punya kemauan, ya nggak salah kan kita bertanam. Apalagi kita kalau tinggal di daerah Kalimantan yang lahannya sangat luas dan sangat juga biaya masih terjangkau untuk dibeli dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Tentu saja sangat sayang peluang ini tidak digunakan. Saya melakukan langkah-langkah berkebun sendiri ini dan kebun sawit ini karena saya tertarik dari kegiatan tugas dinas, karena waktu saya di Kapuas Kuala, di Anjir dan di Kapuas Burung, saya tertarik untuk menanam sawit. Walaupun waktu itu harga sawit sangat murah, sangat anjlok gitu kan. Bayangkan harga sawit itu waktu itu cuma Rp500 satu kilo. Nah, tetapi saya punya pemikiran, saya baca di literatur tentang sawit bahwa semua bahan sawit itu tidak ada yang tidak berguna, dari bijinya, dari tandanya dan sebagainya. Banyak untuk air kelapa, untuk minyak, untuk kecantikan, bahan kecantikan, industri dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi sekarang? Dugaan saya tepat bahwa tahun 2014 harga sawit Rp500, sekarang tahun 2021 dan kita tidak menyangka masa pandemi, masa corona ini, dan pemerintah Indonesia yang berjaya telah menemukan biji sawit sebagai bahan bakar untuk mobil dan sebagainya, sebagai solusi untuk menjaga lingkungan. Ya, akhirnya harga sawit yang tadinya hanya dihargai Rp500 per kilogram sekarang sudah menjadi 2.800. Nah, itu yang tertinggi, tapi untuk wilayah kita di Kapuas ini masih 1.700. Lumayan. Nah, inilah pohon sawit yang saya tanam. Ini jenis lonsum dan bibitnya saya beli dari biji kemudian kita masukkan di polybag dan usia 2-3 tahun kita pindahkan, dan ini sudah berusia 2 tahun di tanah yang seperti ini. Nah, untuk yang lain-lainnya juga pemirsa itu, nah kelihatan kan. Nah, kenapa kelihatannya bersih? Karena hampir tiap hari saya ke sini untuk merawat sawit ini. Sebab untuk sawit ini yang penting perawatan pemirsa. Nah, itu pondok saya. Kalau tempat kita memantau istirahat di sana belum selesai. Nah, kita bikin pondoknya agak tinggi. Nah, supaya angin dari bawah masuk dan kita di sana enak gitu istirahatnya. Nah, ini lihat nih. Ini baru usia 2 tahun dan ini sudah beberapa kali panen. Nah, masih kelihatan seperti buah pasir. Alhamdulillah, ini lahan yang keberapa nih? Keempat pemirsa. Lahan keempat ini dari muka ini ya, dari muka ke belakang ini hampir 200 meter. Dan ini tanamannya ya ada yang jaraknya hampir enggak, karena ini
Kita juga kemarin menanam ini kita atur, tapi ada juga yang tidak terarah, tapi ya alhamdulillah sudah bagus ini. Sudah panen ini Misa. Ini lahan di sini saya punya 4, jumlahnya hampir 1000 pohon, kurang 40 lah. Jadi kemarin sudah panen dalam 1 bulan. Kemarin ada panen 1 ton kurang sedikit. Kemudian panen kedua di bulan ini kita kemarin menjual lagi ada hampir 500 kilo. Artinya 4 hektar ini sudah bisa kita panen 1,5 ton dengan kondisi tanaman masih usia muda. Dan kebetulan ini masih musim terik ya. Jadi ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Nah, ini kita harus rawat, kita berikan pupuk poska di sini. Pertama kita kasih kapur dulu. Karena ini lahan di sini asam, misalnya lahan gambut berair. Kita kasih kapur, baru kita kasih 1 minggu atau 2 minggu kita kasih pupuk poska. Pemberian pupuk poska kita kasih dalam 1 tahun dua kali. Nah, kemudian ada yang berbuah lebat. Sini ada juga yang masih belum berbuah. Contoh yang kami lihat di samping pondok saya ini ada yang berbuah lebat bagus. Nah, ini pemirsa. Jadi kelihatannya agak subur ini. Nah, banyak buahnya. Nah, ini buahnya banyak sekali. Nah, ini mungkin beberapa minggu lagi akan matang ini. Jenis lonsum ini. Nah, dari sana-sana kelihatan bisa bersih ya. Karena tiap hari saya kesini membersihkannya. Awalnya saya menggunakan tenaga banyak dari tenaga kerja di sini 4-5 orang. Kalau sudah seperti ini kita sendiri yang merawatnya. Yang penting kita jaga dari kebakaran, dan alhamdulillah 2 tahun terakhir ini alam tidak terjadi kekeringan yang terlalu kering, hujan panas sehingga bisa teratasi posisi kebakaran. Nah, misal itu lahannya. Ini ada 2 lahan, sebelah sana ada, sebelah sini. Yang bagian sana itu lahan ketiga itu sekitar 150 pohon, yang ini hampir 300 pohon. Ini lahan ini karena sana tanahnya agak pendek ke belakang. Kalau ini hampir 2 kali lipat yang sana. Nah, tadi kita sudah membersihkan pinggiran-pinggiran, semprot pakai ini macam-macam obat rumput lah supaya tidak terlalu tinggi. Nah, ini pohon sengon. Ya, kelihatannya pohon sengon ini kurang baik misalnya di sini karena rendah di sini. Dan ini berair. Di sana ada yang mati pohon sengonnya. Nah, jadi tanaman sengon sini mungkin bisa kalau ditinggikan, berarti biaya tinggi. Ini kemarin saya tinggikan untuk mempermudah membawa sawit, dan juga nanti kita tinggikan seperti ini supaya begitu besar sawit ini makanannya bisa di kiri kanan. Tapi kalau diambil bundaran, nanti khawatirnya sawit membesar, makanannya dibatasi oleh itu. Nah, ini pemirsa, salah satu pohon sawit yang belum berbuah, batangnya besar. Nah, katanya ini kekurangan unsur magnesium. Sudah kita kasih kemarin ini unsur magnesium, mudah-mudahan 3 bulan ke depan berbuah. Kalau dilihat batang daun bagus nih. Nah, apakah ini karena faktor bibit gitu kan, tidak berbuah. Tapi kita sabar, tidak kita tebang. Karena ini sudah membesar, sudah besar begini. Kalau kita putuskan kita tebang, kita rugi juga ya, rugi. Jadi sekarang ini mudah. Kalau kita mau belajar, tinggal kita membuka di YouTube saja, di Google kita klik bagaimana cara mengatasi tanaman sawit yang tidak berbuah. Nah, banyak sana petunjuk-petunjuk. Nah, ini mulai ada buahnya pemirsa. Mudah-mudahan ini jadi buah. Nah, ini kita menggunakan pupuk kiserit. Nah, ini cap kuda sakti. Nah, bermacam-macam kita coba.
ya kan, kita kasih di sini. Kita lihat nanti ini yang tidak berbuah subur. Nah ini usia sawit saya ini 2 tahun, tapi bibitnya hampir 3-4 tahun baru dipindah kemarin. Nah ini kelihatannya mulai berbuah bisa. Nah mulai sudah nih. Mudah-mudahan mudah-mudahan jadi buah ini. Ya kita sabar, tidak usah kita buru-buru untuk memusnahkan atau mencabut atau menebangnya. Nah jadi begitu kita hobi menanam sawit ini. Jadi ada komentar, kalau sudah jadi pegawai negeri, sudah punya penghasilan, ya kita kan juga ingin lebih lah. Kita juga ingin anak cucu kita ke depan bahwa punya kebun sawit, penghasilan sendiri, kemudian nanti kita juga ke pensiun. Nah kalau kita punya lebih, kita bisa untuk untuk beli, kalau gaji itu ya cukup sih cukup, tapi kalau sesuatu yang kita ingin lebih, kita harus mencarilah dengan cara yang apalah, cari rezeki yang lain dengan bercara berusaha, salah satunya menyawit. Dan kedepannya insya Allah sawit ini hasilnya memuaskan, karena kalau nanti usianya sampai 3, 4, 5, 6 meter ini yakin buahnya banyak ini. Nah dan ini kita juga masih usia mampu kelahan, kalau nanti udah tua kan nggak mungkin lagi. Jadi kita menikmati nanti anak cucu kita ya. Karena berkebun ini intinya asal kita sering kelahan dan membersihkan, jangan sampai gulma pengganggu tanaman yang lain itu besar sehingga terganggu pertumbuhan sawit. Nah kalau udah besar itu mudah. Kalau sudah seperti ini ya seperti manusia juga. Kalau manusia baru tumbuh kecil itu kalau tidak dirawat ya tidak sehat ya. Sama dengan tanaman. Kalau sudah besar nanti perawatnya pasti berkurang walaupun tetap dirawat, dikasih pupuk. Nah jadi lahan di sini memang yang cocok pupuk Posca. Tapi sudah kita pelajari juga, mudah-mudahan ke depan kita akan mencoba pupuk NASA. Nah tetap pupuk Posca juga diberi. Demikian mungkin bincang-bincang kita sore hari ini untuk menambah pengetahuan. Nah tanaman sawit yang ada di Kapuas, di Desa Membulau Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas. Dan kebetulan di sekelilingnya ini tidak ada yang menanam sawit, hanya karet dan pertanian yang lainnya. Kami mencoba di sini menanam sawit dan alhamdulillah sudah berkali-kali panen dan harga membaik. Mudah-mudahan kedepannya sawit ini harganya terus meningkat sehingga bisa meningkatkan penghasilan. Nanti kita menggunakan tenaga dari masyarakat di sini untuk memanen, mengangkutnya dan sebagainya. Demikian itu dulu yang dapat kami informasikan. Mudah-mudahan petani sawit kita di Indonesia semangat dan kita tidak pesimis, dan selama masih ada kemauan untuk berkarya, untuk bertanam, menanam sawit untuk keluarga itu lebih bagus dan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.